Tadi Kesha menceritakan tentang banyak media yang diam. Ini salah satu masalah di negeri kita. Tapi untungnya ada sosial media. Selama sosial media ini masih bisa bicara, memang kuat-kuatan sama buzzer. Betul nggak teman-teman? Ya, buzzer itu suaranya keras, tapi kualitasnya rendah. Ya nggak? Nah, teman-teman ini yang organik ini suaranya kadang-kadang kalah keras, tapi kualitas yang muncul pikirannya lebih baik, berkelas lah, berkelas. Jadi Anda boleh menyatakan diri berkelas. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Dan apa yang terjadi? Sekarang apa yang dikerjakan di Indonesia menginspirasi di Filipina, menginspirasi di banyak tempat. Jadi ya meskipun belandang di sana itu di Peru, di banyak negara. Nah, apa sih teman-teman? Ini artinya interconnectivity itu sudah terjadi, dan apa yang terjadi di negeri ini disaksikan oleh teman-teman yang lain. Nah, saya usul teman-teman, ada tiga unsur yang coba teman-teman pikirkan di Surabaya ini. 1, demokrasi. 2, anak muda. 3, digital teknologi. Oke, 3 ini ketika dikombinasi itu menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Anak muda dengan ide kebaruan, anak muda dengan idealisme, anak muda dengan keterisolasian dari kepentingan. Kenapa anak muda itu berani? Karena anak muda tidak tahu risiko. Kan nggak tahu risikonya, teman-teman. Tapi kalau mereka yang sudah menjadi pejabat-pejabat tahu persis risikonya ini. Anda nggak berani risiko. Anda tidak punya risiko apapun secara langsung. Jadi inilah kekuatan anak muda. Dan anak muda, kenapa anak muda itu menarik? Bawa kebaruan, teman-teman. Anak muda kalau nggak bawa kebaruan dia sudah tua. Bener. Dan kalau anak muda ngomongnya dulu, udah tua ini. Udah tua. Tapi kalau ada orang tua ngomongnya besok ini masih muda ini. Jadi makanya kalau teman-teman perhatikan, kalau ada orang pidato mulai dengan dulu, udah tua ini. Udah tua ini. Jadi buat Pak dosen, Bu dosen jangan mulai dengan dulu. Kalau dulu langsung tua ini. Anak muda itu boleh kebaruan. Nah, ditambah dengan teknologi digital. Teknologi digital telah membuat gagasan bisa menembus semua batas. Karena gagasan dikombinasi dengan kreativitas. Dan kreativitas dikombinasi dengan alat peluncur digital itu. Yang itu kemudian membuat gagasan sudah menyebar kemana-mana dengan sangat cepat. Ini adalah kekuatan dasar. Lalu demokrasi. Demokrasi itu apa? Ruang ada kebebasan di dalam berekspresi. Jadi teman-teman sekalian, ini yang kemudian menjadi satu kombinasi yang bisa dahsyat kalau teman-teman muda bisa kerjakan sama-sama. Gitu ya. Lalu terakhir, Zulfa, Bu Zulfa tentang kritik. Demokrasi banyak kritiknya. Ya, bahkan perdebatannya panjang. Mana Bu Zulfa tadi itu? Di atas. Oh, di atas, oke. Tinggi sekali Bu Zulfa posisinya. Oh, Mbak aja, Mbak Zulfa. Gini, demokrasi itu banyak sekali kritiknya, teman-teman. Nah, kalau boleh saya tegaskan di sini, yang dimaksud sebuah demokrasi itu tadi dibatasi durasinya, dibatasi skopnya, dibatasi skopnya, dalam membuat kesepakatan secara damai. Aturan main dalam demokrasi itulah yang membuat demokrasi ini berfungsi atau tidak berfungsi. Aturan main. Nah, kalau di dalam bangunan, teman-teman, ada yang namanya arsitektur bangunan. Demokrasi juga ada arsitekturnya. Arsitektur itu bukan hanya soal keindahan bangunan. Arsitektur itu membentuk perilaku. Perilaku terbentuk dengan arsitektur. Nah, jadi Bu Zulfa, aturan main di dalam demokrasi itu yang akan menentukan seperti apa sebuah kekuasaan dikelola. Nah, ketika tadi ditunjukkan bahwa
Demokrasi dengan kebebasan menghasilkan chaos. Karena itulah kenapa di dalam demokrasi ada aturan main, dan demokrasi nggak bisa sendirian. Ada namanya rule of law, aturan hukum dan ketertiban, supaya kebebasan tidak menghasilkan chaos. Jadi sekarang perdebatannya sudah jauh lebih maju daripada di era Yunani dulu, perdebatan tentang demokrasi. Sekarang itu perdebatannya sudah pada fase bagaimana aturan main di dalam mengelola masyarakat dibuat agar semua kepentingan bisa diakomodasi dan tujuan bersama bisa tercapai. Itu demokrasi sekarang sudah sampai ke situ percakapannya. Nah, lalu ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan aturan yang datangnya dari kitab suci? Karena itu rujukan. Itu bisa menjadi salah satu inspirasi di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan sesungguhnya teman-teman, salah satu praktek demokrasi yang sudah dilaksanakan di masa belum ada praktek itu adalah era 4 khalifah di Madinah. Sesudah Rasulullah SAW wafat, apa yang terjadi? Pemilihan khalifah menggunakan musyawarah. Teman-teman, di zaman itu nggak ada itu pemilihan pakai musyawarah. Ini kita bicara tentang abad ke-7. Pemilihan itu berdasarkan paling kuat. Siapa yang pegang senjatanya paling kuat, dia yang jadi pemimpin. Perang menang, dia jadi pemimpin. Itu cara berkuasa. Apa yang terjadi? Musyawarah. Dan itu berlangsung, kalau teman-teman perhatikan, berapa tahun? 29 tahun. 10 tahun era Rasulullah, 29 tahun era 4 khalifah. 39 tahun kita menyaksikan yang hari ini, kalau waktu itu ada terminologi, hari ini akan disebut sebagai proses demokrasi. Tapi hari itu belum ada istilah demokrasi. Tapi semua catatan menunjukkan bagaimana pemilihan khalifah. Bahkan teman-teman, setiap kekhalifahan yang muncul sesudahnya, yang masuk kepada wilayah legislatif diserahkan kepada siapa? Para alim ulama. Ini yang dipegang wilayah eksekutif. Jadi sesungguhnya praktek-praktek demokrasi itu sudah terjadi. Nah, ini menurut saya sekarang kita diskusinya lebih pada bagaimana kita mengatur kesepakatan bersama, dan salah satu sumbernya adalah ajaran-ajaran agama, dan itu yang kemudian sekarang kita gunakan. Apakah sempurna? Tidak. Yang ada adalah disempurnakan terus-menerus. Tidak ada sistem yang sempurna, tapi yang ada adalah sistem yang bisa disempurnakan terus-menerus. Lalu ada yang menyampaikan kritik, Pak, lebih baik nggak usah pakai demokrasi. Contohnya Cina, Tiongkok tidak pakai demokrasi, maju. Yang pakai demokrasi nggak maju. Terus jawaban saya gini kira-kira, kenapa milihnya Cina jadi contoh? Kenapa nggak Korea Utara? Nggak, Korea Utara tuh nggak demokrasi juga. Mau seperti Korea Utara? Enggak. Mau seperti Myanmar? Myanmar nggak pakai demokrasi. Mau? Enggak. Jadi jangan pilih-pilih kalau ngasih contoh. Apa yang membedakan? Meritokrasi. Karena di Tiongkok ada meritokrasi, sementara di Korea Utara nggak ada meritokrasi. Di Myanmar nggak ada. Itulah sebabnya kenapa menjadi maju. Jadi isunya bukan demokrasi atau tidak demokrasi, tapi ada meritokrasi. Coba kalau di Cina tidak pakai meritokrasi, mungkinkah ketemu produk-produk hebat? Mungkin. Dikirim anak-anak jumlahnya ribuan sekolah di universitas terbaik dunia. Pakai apa ngirimnya? Kenalan, ponakan, anak? Enggak, meritokrasi. Itu yang menjadi kunci di balik kekuatan Cina tumbuh besar. Dia kirimkan anak-anak muda dari mulai 70-an. Jepang melakukan hal yang sama, Korea Selatan melakukan sama, dikirimkan ke universitas terbaik. Dan ketika mereka pulang, mereka bawa ilmu, mereka bawa jaringan,
dan mereka kemudian kembangkan di dalam negerinya, dan akhirnya terjadi transformasi yang luar biasa dahsyat. Kata kuncinya meritokrasi. Jadi itulah sebabnya kenapa kata kunci ini penting sekali. Teman-teman sekalian yang saya hormati, warga UNER, terima kasih. Terima kasih sudah berpikir bersama. Terima kasih sudah diskusi bersama. Dan saya hormat sekali, kualitas pertanyaannya bagus-bagus. Insya Allah ini mewakili pikiran-pikiran yang ada di ruangan ini. Kalau dipilihnya secara random, insya Allah mewakili populasi. Kan bukan berdasarkan koneksi, bukan? Betul. Tapi random kan? Kalau random itu insya Allah mewakili. Kita percaya pada ilmu pengetahuan, bukan? Kalau diambil secara random, insya Allah itu representasi populasi. Nah, sebelum diakhiri, yang tadi bertanya boleh maju ke depan. Saya mau kasih buku buat yang tanya. Iya, teman-teman yang tanya boleh maju ke depan ya. Boleh maju berdiri semua di sini Mas atau? Iya, boleh kasih. Ayo, yang tanya. Ayo. Ya, boleh, bentar. Ini saya moderator dapat. Dapat. Terima kasih. Boleh langsung duduk. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk, mana tadi? Keisha, mana? Keisha sini. Yuk. Mau foto ini? Dah. Ya, saya mau foto. Oh iya, siap. Yuk. Ayo lagi sini. Anda yang dari Fakultas Ekonomi tadi ya? Iya. Sip. Foto. Boleh. Di atas. Oh iya. Siapa ya? Terima kasih. Zulfa. Boleh langsung. Oh itu. Foto ya Pak? Zulfa ya Pak Zulfa. Tolong kasih jalan dong buat dari belakang itu buat Pak Zulfa. Boleh fotoin bener nggak? Nanti aku fotoin Pak. Oke. Saya ajak bikin konten mau nggak? Nanti diposting ya. Ya. Di Gen Z semua masih mau. Ya. Yuk. Yuk, Zulfa. Ini Zulfa ya. Sudah semua ya yang tanya ya. Itu foto dong Pak. Yuk, mana? Oh iya Ibu. Boleh foto nggak Bapak? Mana turun, Bu Dewi? Sama anak saya. Ini anaknya? Iya. Selalu ikut sampai jus juga. Masya Allah. Masya Allah. Oh saya fotokan Bu. Biar anaknya. Alhamdulillah ya Allah. Boleh tuh. Bismillah. Semoga nular pinternya. Ya Allah. Ya terima kasih. Ini jadi buat konten apa gimana? Jadi, Silakan nanti yang foto yang ya. ya, gini, saya udah, ini buat moderator nih sekarang. Siap, terima kasih. Ya. Saya ada ekstra buku, nanti kasih buat siapapun ya. Nanti. Nanti kalau nggak dapat beli sendiri.